Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dan berjumpa kembali di media pembelajaran tema 2 subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran 1 halaman 44 sampai dengan 51 pada buku sumber buku tematik terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia khusus untuk kelas 6 jenjang SD. Baik Yanda dan Bunda, anak-anak sekalian, sebelum dimulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Kemudian setelah itu kita senantiasa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita mulai dari rumah dan jangan lupa untuk selalu mendukung program vaksinasi dari pemerintah, khususnya untuk anak-anak kelas 6 yang sudah berusia 12 tahun ke atas. Kita mulai. Di awal halaman dibuka sebuah prolog bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, nah seharusnya bangsa Indonesia ini telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Nah, kita cari tahu kenapa kok kita sudah merdeka tapi harus masih berjuang. Kita lihat ya pada halaman berikutnya. Nah, di kolom ayat membaca ada sebuah bacaan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan 1745, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing dan datang seperti dari pemerintahan Belanda. Nah, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Nah, perlawanan apa saja? Kita lihat dan saksikan, baca dengan baik. Misalnya, satu, ada pertempuran Surabaya. Nah, latar belakangnya pada tanggal 23 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallabi. Nah, tanggal 27 sampai 30 Oktober 45 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Maka terjadilah selanjutnya karena tentara sekutu ini mengeluarkan ultimatum. Apa isi ultimatumnya? Maka dibaca dengan baik dan benar. Disitulah terjadi pertempuran Surabaya ya, yang ditetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, bagaimana latar belakang Hari Pahlawan ini? Baca dengan baik bacaan ini. Kemudian di sini ya. Nah, ini ada isi peta pikirannya dengan beberapa pertanyaan. Ini sudah sering dibahas ya, dan tidak perlu diperdalam lagi. Contohnya satu, kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Nah, kemudian isinya dari semua pertanyaan ini tentang pertempuran Surabaya maka ditulis ya, disusun menjadi sebuah kalimat yang padu dengan menggunakan EYT serta KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga menggunakan kalimat efektif. Apakah itu kalimat efektif? Ini dia definisinya ya. Nah, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Ini subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-cirinya, satu, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat saja, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, serta menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, lanjut baca dengan baik kembali pertempuran Surabaya, kemudian jawab pertanyaannya. Misalnya, apa mana yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Misalnya bahwa negara kita sudah merdeka, jadi kami tidak mau diatur oleh negara lain. Oleh karena itu kami harus tetap berjuang dan seterusnya mempertahankan kemerdekaan ini. Kemudian selanjutnya, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi dan seterusnya? Baca dengan baik dan benar. Karena di kolom ayo mengamati ya, selanjutnya mengamati apa? Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya, seperti hewan berikut. Ada ayam, kemudian bebek, selanjutnya ikan, dan yang terakhir cecak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Tentu ya. Lihat secara fisik ya hewan yang tersebut yang menjadi ciri khas dari masing-masing hewan ini. Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tentu, ini tinggalnya di darat ya, di perkampungan, di hutan juga ada hewan ayam kampung, ayam hutan ya.
bebek di perkampungan, ya, di perairan, ikan di air, cecak di dinding, di rumah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dia maksudnya, isi ciri-ciri hewan dan habitatnya. Habitat itu tempat tinggalnya. Contoh ya, ini ayam berkembang biak dengan bertelur, kemudian memiliki apalagi di sini tulis, lihat ciri-ciri fisik hewan ini. Nah, ini ciri. Ya, ini memiliki apa ini memiliki paru dan lain sebagainya. Silakan disebutkan di sini. Nah, ciri-ciri habitatnya, tempat tinggalnya ada di pekarangan rumah, ya, ada di kebun, di hutan dan lain sebagainya. Kemudian cari ciri khusus dari bebek, ciri-ciri khusus dari ikan, kemudian cari ciri khusus dari cecak dan tempat tinggalnya. Apakah terdapat hubungan antara ciri hewan dan habitatnya? Tentu. Hewan tersebut memiliki hubungan antara ciri khusus yang dimiliki dengan tempat tinggalnya. Contohnya ikan. Ikan memiliki insang karena ikan hidup di air. Kenapa ayam tidak memiliki insang? Tidak, karena ayam hidupnya di darat bukan di air. Ya, jadi ada hubungan antara ciri khusus dan tempat tinggalnya. Nah, di sini bahasanya ini tentang bebek. Kemudian selanjutnya amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Di sekitar rumah saja. Bapak contohkan ada kelinci, ciri khususnya telinganya panjang. Kemudian kalau berjalan bagaimana? Loncat-loncat dan lain sebagainya. Hidupnya di mana? Habitatnya ada di hutan, di perkampungan juga ada ya. Ada karena orang memelihara kelinci dan lain sebagainya. Cari kemudian isi di sini ya. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan cukup membantu bagi kalian yang lagi mengikuti pembelajaran daring. Wassalamualaikum.